Coba bayangin, suatu hari waktu kamu bangun, dunia yang kamu tahu udah nggak ada. Jalanan dan orang-orangnya sih masih sama, ponsel pun masih ada. Tapi tunggu, gawat, internet hilang. Bakal gimana nih jadinya? Harimu dimulai kayak biasanya, di luar cerah dan mataharinya terik. Alarmmu menyala jam 7 pagi. Waktunya bangun. Kamu mengambil ponsel, dan waktu kamu matiin alarm, kamu sadar nggak ada notifikasi baru. Kamu menatap layar kosong dan penasaran, kenapa nggak ada yang balas pesanmu ya? Kamu coba ngebuka akun medsos satu persatu. Kok nggak bisa dibuka? Ini juga. Yang ini juga sama. Kamu mulai kesal. Kamu ngira servernya mati, jadi kamu akhirnya beranjak dari kasur dan mencoba mati nyalain wifi. Kamu nunggu 10-30 detik kayak yang biasa diminta, tapi percuma. Dari sini, kamu mulai kebingungan. Kamu pun meletakkan ponsel itu, nggak berguna juga kalau nggak ada internet. Kamu ngeliat tangan kosongmu dan nggak tahu harus ngapain. Kamu ambil lagi ponselmu, terus kamu pegang gitu aja. Kamu bersadar, kayaknya udah lama banget kamu nggak merhatiin hal lain gara-gara fokus sama HP terus. Kamu mikir, apa internetnya bermasalah ya? Tapi itu kayaknya nggak mungkin. Jadi kamu hapus pikiran itu. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumahmu. Biasanya nggak ada. Jadi kamu nggak tahu siapa yang datang. Kamu buka pintu dan melihat tetanggamu. Dia terengah-engah dan agak khawatir. Kamu jadi mikir, kamu nggak pernah ketemu tetanggamu, apalagi senyum sama mereka. Kamu baru mau nanya apa dia butuh sesuatu, tapi dia udah ngomong duluan. Internetnya mati gitu aja. Tetanggamu pergi tanpa tujuan sambil ngangkat tangan, panik. Kamu mikir, apa? Kok bisa sih? Nggak mungkin deh kayaknya. Emang sih pasti heboh banget kalau itu terjadi, tapi nggak ada yang mustahil. Menurut penelitian, hal itu bisa terjadi kalau bumi dihantam sumber energi yang sangat kuat, kayak suar matahari misalnya. Kalau peristiwa itu terjadi, bukan cuma internet yang mati, tapi seluruh dunia bakal gelap gulita, nggak akan ada lagi listrik dan panas. Jadi, mungkin internet bukan masalah terbesar kita. Tapi memang betul, lebih dari separuh populasi dunia bergantung sama internet buat ngelakuin hal-hal dasar kayak makan, menghubungi orang lain, pindah dari satu tempat ke tempat lain, dan masih banyak lagi. Bahkan menurut organisasi Internet World Stats, di bulan Maret 2021, lebih dari 5 miliar orang terdaftar sebagai pengguna internet di seluruh dunia. 53%-nya berada di Asia, 14% di Eropa, dan hampir 7% di Amerika Utara. Jelas, hal sebesar internet nggak cuma berasal dari satu sumber. Sebenarnya, internet punya sumber di berbagai server yang tersebar di seluruh dunia. Ini bisa bantu menghindari peristiwa mengganggu kalau seandainya internet mati. Jadi, selain suar matahari, apa ada penyebab lainnya? Demi menciptakan keamanan user dan perlindungan data, diterapkanlah sistem tanggung jawab pemangku kepentingan yang tidak biasa. Ada 7 orang di seluruh dunia yang memegang kunci ke internet, dan bentuknya emang kunci beneran. Sistem pemegang kunci diciptakan supaya kita bisa bilang ada 7 orang di dunia yang berkuasa buat matiin internet. Haha, bercanda kok. Sebenarnya, kunci itu dibuat sebagai pengaman. Nah, sekelompok pencinta internet yang disebut ICANN atau Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, cakep, menyerahkan 7 kunci kepada 7 orang di seluruh dunia. 7 orang itu dipilih dengan hati-hati. Orang-orang ini nggak sembarangan bisa dihubungi. Mereka dihubungi kalau ada bahaya jelas terkait keamanan internet aja. Nama mereka adalah Bashful, Doc, Dumpy, Grumpy, Happy Sleepy, dan Sneezy. Ya, ketahuan deh. Iya, itu nama 7 kurcaci. Intinya, kunci ini dipakai buat ngebuka kotak yang punya kartu pintar. Dan kartu pintar itu dipakai buat ngebuka kotak lain yang nyimpen hard drive. Hard drive inilah benda terpenting di sini. Di dalamnya tersimpan semua alamat IP yang ada di seluruh dunia. Hal kayak gini seharusnya jadi rahasia, tapi rupanya ICANN masih percaya sama manusia. Soalnya orang-orang tahu di mana kotak-kotak ini disembunyikan. Bahkan kartu pintar dan hard drive itu dibagi dan disimpan di pesisir barat dan pesisir timur Amerika Serikat. Satu di El Segundo,
Satu lagi di Culpeper. Oh iya, yuk bahas kunci lagi. Pemegang kunci itu bukan orang-orang terkenal atau influencer. Mereka ahlinya keamanan. Kalau internet mati, 5 dari 7 orang ini harus pergi ke gedung ICANN dalam acara yang disebut upacara kunci. Setelah itu, mereka bisa membuka kotak apapun yang diperlukan buat ngeberesin semua masalah. Semoga aja nggak menghapus dan meribut semua data ya. Emang kedengarannya internet kita aman, tapi internet biasanya mati dan menyala sendiri kurang lebih setiap 30 detik. Itu terjadi setiap hari. Ini bukan kelemahannya, tapi emang dirancang kayak gitu. Kata ahli IT, teknik ini adalah bagian dari sifat pemulihan diri internet. Pemulihan diri ini mereset dan mereboot bagian-bagian internet sekaligus. Jadi, nggak semuanya. Wajar aja orang-orang jadi cemas terkait masalah pengaturan ulang internet. Kayaknya kita udah nggak bisa hidup tanpa internet. Misalnya aja, kalau internet mati, gimana cara kamu mengatur waktu? Ingat ya, kita jadi nggak punya layanan streaming buat maraton nonton drakor kesayangan kita. Kita juga nggak bakal punya peramban yang sangat memudahkan kita waktu nyari topik yang lagi pengen kita tahu. Jadi, kita harus gimana dong? Tahu nggak, rata-rata orang Amerika ngabisin kira-kira 7 jam sehari buat internetan. Menurut penelitian terbaru, waktu 7 jam internetan ini termasuk chatting, balas email, kepoin medsos, dan buka-buka web. Sekarang, bayangin punya 7 jam sehari buat melakukan aktivitas lain yang nggak butuh internet. Mungkin jalan-jalan di taman atau di pantai kalau rumah kamu dekat pantai. Punya lebih banyak waktu buat masak dan meningkatkan keterampilan di dapur. Dan lebih banyak ketemuan sama orang. Ini bukan fiksi ilmiah loh. Kita harus balik lagi ke zaman analog. Itu emang udah mulai terjadi. Tapi dalam kasus ini, kita nggak punya pilihan. Roll film, VHS, vinyl, perpustakaan, dan buku. Dengan lembaran yang dibuat dari kertas. Kamu pasti nyesel udah nyalain mode pesawat buat nyoba detox medsos. Yah, di dunia paralel ini, kamu nggak butuh lagi detox. Mungkin setelah kebingungan di awal, orang yang lebih bijak bakal menyambut dunia tanpa internet dan bahkan bisa menikmati sisi yang lebih terang dan baru. Nggak ada sistem transportasi karena semuanya otomatis belakangan ini. Jadi, kita harus jalan kaki atau naik sepeda. Nggak ada lagi chatting dan teleponan. Jadi, mungkin kita bakal balik ke beberapa tahun lalu dan membiasakan diri buat nulis surat lagi. Kita harus cari informasi sendiri. Jadi, kita nggak bisa lagi dapat informasi secepat kilat. Kita harus pergi ke perpustakaan atau bahkan basement kakek kita dan nyari koleksi ensiklopedia mereka yang udah usang. Bayangin ngelakuin semua ini cuma buat nyari tahu ibu kota Guatemala. Oke. Sini aku kasih tahu aja. Jawabannya kota Guatemala. Kondisi kesehatan kita bakal berubah. Mungkin kita nggak bakal jalan ngebungkuk lagi karena kita nggak akan nunduk buat mantengin ponsel. Karena kita udah nggak bisa nonton drakor dan film lainnya. Kita jadi lebih aktif. Kita jadi sering jalan-jalan, melukis, berenang, menari. Ya, kali aja kan? Acara radio bakal populer lagi dan ini mungkin jadi media komunikasi utama kita. Karena cuma sedikit telepon rumah yang bisa dipakai, gelombang radio bakal jadi sumber untuk komunikasi di seluruh dunia. Kalau aku jadi kamu sih, radio usang itu mending disimpan dulu deh. Mungkin radio itu bakal berguna dalam kehidupan sehari-hari kita di masa depan. Emang kedengarannya terlalu optimis, tapi nggak lama lagi, aku yakin manusia bisa hidup di dunia bebas internet. Nah, menurut kamu, apa yang bakal terjadi kalau internet di-reset? Gimana cara kamu ngabisin waktu senggang? Kasih tahu kami di kolom komentar ya.